Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kasih setiamu selalu melingkupi setiap kami ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk menerima lawatan-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pada perenungan hari ini yang bertemakan transparan, yang berfokus di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 20. Lalu pembacaan Alkitab 1 tahun kita terdapat di dalam Mazmur pasal 116 sampai pasal 118 dan dilanjut kepada 2 Korintus pasal yang ketiga. Ayat emasnya pada hari ini yang berfokus di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 18 sampai 20. Saya akan membacakannya demikian firman Tuhan. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu." Kekristenan meyakini pemisahan antara yang kudus atau di dalam gereja dan yang sekuler, yaitu di tempat kerja, adalah sebuah kekeliruan besar. Kristus tidak hanya mati untuk menyelamatkan jiwa kita saat beribadah, tetapi Dia mati untuk menebus seluruh dimensi kehidupan kita, termasuk pekerjaan kita. Di atas kayu salib, Yesus Kristus menampilkan dirinya dengan penuh transparansi, tanpa kepalsuan, tanpa topeng ego, menyerahkan dirinya secara utuh karena kasih-Nya kepada kita. Ketika kita menerima Kristus, Roh Kudus memeteraikan satu identitas yang utuh di dalam diri kita. Kita dipanggil menjadi berkat di marketplace, bukan dengan cara menjadi pengkhotbah di meja kantor, melainkan dengan meruntuhkan kesenjangan antara iman dan perbuatan kita. Tempat kerja kita adalah mimbar pelayanan kita yang sesungguhnya. Hari ini firman Tuhan datang untuk menantang kita menanggalkan segala topeng kepalsuan, hidup transparan di bawah tatapan Allah dan manusia, agar karakter Kristus dapat terpancar nyata dan menjadi berkat yang mengubah lingkungan kerja kita. Paulus berkata dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 18-20 demikian firman Tuhan, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu, sama seperti pada hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semuanya kuhasung dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu." Kata kunci ayat ini adalah kalimat Paulus, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu." Paulus menunjukkan kehidupan yang transparan. Hidupnya seperti sebuah buku yang terbuka. Jemaat Efesus tidak hanya mendengarkan khotbah Paulus di mimbar, tetapi mereka melihat langsung bagaimana Paulus bekerja membuat tenda, bagaimana ia merespon tekanan, pencobaan, dan air mata dalam kehidupan sehari-hari. Ini sangat selaras dengan apa yang ditulis Paulus kepada jemaat Korintus tentang pentingnya transparansi. Sebaliknya, kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Tuhan. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dihakimi oleh hati nurani semua orang di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya dalam 2 Korintus 4 ayat 2. Paulus percaya bahwa orang Kristen harus menutup kesenjangan antara apa yang mereka katakan dan bagaimana mereka hidup.
Di dalam dan di luar gereja, cara hidup kita di marketplace seharusnya meneguhkan Injil sama seperti kata-kata yang kita ucapkan pada hari Minggu di gereja. Menjadi transparan di tempat kerja tidak berarti kita harus menjadi manusia super yang bebas dari dosa atau tanpa celah. Menjadi transparan berarti hidup kita jujur, mengakui kerapuhan, namun secara konsisten mencerminkan bahwa kita adalah pribadi yang telah diubahkan oleh kasih karunia. Ketika orang-orang di dunia kerja melihat kejujuran, ketulusan, dan integritas kita, disitulah kita sedang menjadi berkat yang sejati. Refleksi kita pada hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menguji diri kita hari ini. Jika rekan kerja kita, atasan, atau mitra bisnis kita dimintai memberikan kesaksian tentang hidup kita, apakah mereka akan mengenali kita sebagai seorang pengikut Kristus yang jujur? Ataukah mereka melihat tidak ada bedanya antara kita dengan dunia yang licik ini? Ingatlah, Tuhan menempatkan kita di perusahaan, di toko, atau di pasar saat ini bukan sekedar untuk mencari nafkah, melainkan untuk menjadi surat Kristus yang terbuka dan dapat dibaca oleh semua orang. Jangan menipu diri sendiri dengan menghidupi dua kehidupan yang berbeda. Datanglah kepada Yesus, memohon ampun jika selama ini kita sering menyembunyikan terangnya karena takut merugi. Izinkan kasih karunia-Nya memulihkan integritas kita. Mari berkomitmen mulai hari ini. Saat kita melangkah ke tempat kerja, tanggalkan setiap topeng kepalsuan. Hiduplah dengan transparan dan jujur. Biarlah melalui perkataan dan cara hidup kita, nama Tuhan Yesus dipermuliakan di marketplace. Tuhan Yesus Kristus, Sang Integritas Sempurna, memurnikan hatimu dan menjadikannya berkat di tempat kerja senantiasa. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Bapa, kami mau menjadi orang Kristen yang berbeda ya Bapa. Kami mau menjadi orang-orang yang berbeda dimanapun kami berada. Di lingkungan kami, di tempat kerja kami ya Bapa, kami mau memancarkan terang-Mu dalam kehidupan kami. Pakai kami ya Bapa, murnikan setiap hati dan pikiran kami, agar kami dapat memberitakan Injil-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berikanlah kami hikmat dimanapun kami berada, pakailah perkataan kami, pakailah tindakan kami, untuk memancarkan kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk perenungan pada hari ini, biar kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom.